Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat pagi hari ini saya ucapkan kita bertemu lagi di dalam mimbar gemar gereja di SDA Peniel Surabaya dan cabang Anugerah Kemendung. Saya bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kehidupan kita, yang mana kita boleh diberkati dengan banyak firman Tuhan, dengan banyak hal yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mendapatkan berkat luar biasa saat pagi hari ini yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang keenam. Amsal pasal kedua, ayat yang keempat sampai yang keenam. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat yang keenam, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengertian dan kepandaian. Ayat yang keempat di situ dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana satu usaha dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang melakukan aktivitas, melakukan apapun. Arti kata mencari itu berusaha, selalu berusaha. Ini dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudara, kalau berbicara tentang menginginkan sesuatu yang untuk kita capai, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita harus berusaha, kita harus mencapai, kita harus selalu, kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan, kadang-kadang kita mengandalkan apa yang kita punya, karena kita mencari sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya, ibarat kita mencari bagaimana kita ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, kita ingin mencari wajah Allah. Di sini firman Tuhan dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, berarti sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat membutuhkan waktu, pemikiran, tenaga, semuanya difokuskan untuk mencari sesuatu. Ibaratnya kita mencari hadirat Allah, mencari kemuliaan Allah, mencari sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak semudah kita membalikkan tangan. Perlu kita selalu bersekutu, perlu ada waktu yang khusus kita mencari kemuliaan Tuhan. Di ayat yang keempat itu kan, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudara perhatikan, seseorang yang mengejar sesuatu tidak semudahnya, dia harus tetap berusaha. Karena di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, kita mencari kemuliaan Tuhan, kita mencari apa yang Tuhan ingin berikan sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak semudah kita hanya jarang sekali kita bersekutu, jarang sekali kita melakukan pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan? Ya, ayat yang kelima di sini saya juga diberkati, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ketika kita mencari dengan kesungguhan hati, dengan benar-benar fokus kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, ya, pada saat-saat ini, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ketika kita mencari, maka kita akan sadar atau tidak sadar kita akan mengerti. Rasanya kita takut akan Tuhan. Rasanya kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau membalas cinta kasih Tuhan dengan rasa takut kepada Tuhan. Ya, kita dengan kesungguhan hati, kita dengan betul-betul memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang kelima yang B dikatakan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Ketika kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghadap Tuhan, mencari hadirat Allah, kita akan menemukan sesuatu dan mendapat pengenalan akan Allah secara pribadi. Ya saudara, ayat yang keenam, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Di dalam dunia ini, semua orang mungkin katakan, saya bisa, saya orang pinter, saya orang yang berintelektual tinggi,
Saya katakan semuanya hikmat daripada Tuhan. Tidak lepas dari penyertaan Tuhan setiap kehidupan kita. Tidak ada orang yang melebihi kepandaian yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-6 situ dikatakan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya, itu huruf besar dikatakan dari mulut Allah, datang pengetahuan dan kepandaian. Dari ucapan Allah, dari perkataan Allah, dari firman Allah, dari pertolongan Allah melalui kuasa Roh Kudus, kita mendapatkan satu pengetahuan yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa. Hikmat akal budi yang dari manusia terbatas. Segala sesuatunya terbatas di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan sesuatu, saya yakin dan percaya tidak akan pernah terbatas. Apa yang tidak akan bisa, apa yang tidak akan mungkin, Tuhan bisa berikan sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masa-masa pandemi ini, kita perlu hikmat Tuhan. Kita tidak boleh mencobai apa yang ada di depan kita. Tetap pakai hikmat, hikmat marifat daripada Tuhan. Pakai hikmat yang Tuhan berikan yang luar biasa. Tidak semudah kalau saya beberapa waktu yang lalu melihat orang yang sudah memiliki satu talenta yang luar biasa, dia mempunyai bisa menyembuhkan seseorang, bisa menyembuhkan dengan seseorang dengan caranya dia. Terus dia mulai dengan kesombongannya dia menantang satu penyakit. Orang yang terinfeksi, orang yang terpapar, akhirnya dia mendekatkan diri, dihirup nafasnya, dihirup hawanya orang yang terpapar tadi. Dengan menghirup dia sampai viral di video. Dia coba menghirup, akhirnya tidak lama kemudian dapat berita kalau si orang ini tadi sudah meninggal. Karena mencobai pada saat itu. Dia mampu, dia berani menghadapi. Saudara, perlu hikmat daripada Tuhan masa-masa sekarang. Memang kita beraktivitas di pekerjaan, di gereja, kita bertemu orang, berinteraksi dengan orang, kita harus tetap hati-hati. Hikmat Tuhan perlu, ya, kepandaian yang Tuhan beri, pengetahuan yang Tuhan berikan perlu, karena kita dapat pengetahuan dari dokter, prokes, semuanya harus kita ikuti, tidak sembrono, tidak lalai dengan hal-hal yang Tuhan berikan pada saat ini. Itu yang penting. Sangat pentingnya perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Hikmat yang daripada Tuhan, pengetahuan dan kepandaian itu perlu yang kita jalankan pada saat-saat ini. Saya merasa diberkati firman Tuhan pada saat ini, kekuatan yang baru senantiasa ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat pagi hari ini Engkau telah menyertai kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan pagi hari ini gemar, dan kami boleh mendapatkan berkat. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat setiap kehidupan kami, pengertian, kepandaian, pengetahuan secara khusus untuk menjalani kehidupan ini di dalam dunia ini. Kami tidak mampu Tuhan untuk menjalani semuanya tanpa penyertaan Roh Kudus. Mari Roh Kudus tetap pakai hidup kami, lindungi dalam setiap apapun yang kami lakukan, dalam aktivitas apapun, yang bekerja, yang menuntut ilmu, atau yang dimanapun melakukan segala sesuatu. Perlindungan Allah tetap di dalam kehidupan kami, orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tidak ingin sembrono, kami tidak ingin hidup kami tidak teratur, tapi kami tetap menjalankan apa yang ada di dalam sekeliling kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang mendengar, berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami siap melangkah pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.